Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Subrian dari kelas instrumentasi 7B. Kali ini saya akan mempraktekkan DevNet Cisco Networking Academy modul 6.3.6. Nah, di praktikum ini kita diminta untuk belajar membuat pipeline CI/CD menggunakan Jenkins. Nah, di praktikum ini terdapat 8 part, di mana part satunya seperti biasa kita akan launch device JVM, lalu part kedua kita akan mencoba mengcommit sampel app ke Git, lalu di part yang ketiga kita akan memodifikasi sampel app dan melakukan push change ke Git, dan di part yang keempat kita akan mulai mendownload Jenkins menggunakan Docker image, dan di part yang kelima kita akan melakukan konfigurasi Jenkins, dan di part ke-6 kita menggunakan Jenkins untuk merunning dan membuild aplikasi yang akan kita buat, dan di part yang ke-7 kita lakukan test build menggunakan Jenkins, dan yang ke part ke-8 kita akan membuat pipeline di Jenkins. Dan untuk skenario dari praktikum ini, yang pertama kita seperti urutan part-part di atas, kita akan membuat kita akan mengcommit sampel app code kita ke GitHub repository, memodifikasinya secara lokal, dan kemudian mengcommit perubahannya. Lalu setelah itu kita akan menginstal Docker container yang sudah include di dalamnya itu versi terbaru dari Jenkins. Lalu kita akan mengkonfigurasi Jenkins-nya dan menggunakan Jenkins untuk mendownload dan merunning sampel aplikasi yang sudah kita buat. Dan selanjutnya kita akan membuat testing job di dalam Jenkins untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah kita buat itu berjalan dengan baik setiap kali kita build. Dan yang terakhir kita akan mengintegrasikan sampel app dengan testing job ke dalam CI/CD pipeline ya, yang untuk memastikan bahwa sampel app kita siap untuk di-deploy setiap kali kita membuat perubahan kode yang kita commit ke dalam Git. Nah, untuk praktikum ini seperti biasa kita membutuhkan satu PC, lalu aplikasi VirtualBox, dan tentunya device virtual machine yang sudah terinstall di VirtualBox kita. Nah, itu gambaran mengenai praktikum di modul 6.3.6 ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang pertama. Oke, sekarang kita lakukan part yang pertama. Di part pertama, seperti biasa kita akan melaunch VirtualBox dan melaunch device JVM melalui VirtualBox. Oke, kita pertama seperti kita klik icon VirtualBox, lalu kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Setelah aplikasinya terbuka, lalu kita pilih device JVM dan klik mulai untuk menjalankan virtual machine device JVM. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke, proses bootingnya sudah selesai dan kita sudah ada di halaman desktop device JVM. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke part yang kedua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke part yang kedua. Di part yang kedua ini kita akan mencoba mengcommit sampel app kita ke GitHub. Nah, step yang pertama, kita akan login dulu ke GitHub, lalu membuat repository baru untuk menampung kode sampel app yang akan kita commit nanti. Kita buka browser dan langsung ke halaman GitHub, lalu kita login menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman dashboard akun GitHub kita, lalu kita buat repository baru dengan nama sesuai di modul sampel app.
Lalu kita beri deskripsi, explore CI/CD with GitHub and Jenkins. Lalu sesuai arahan di modul kita setting repositorinya privat, lalu setelah itu kita akan buat repositorinya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita akan diarahkan ke halaman ini yang berarti bahwa repositori kita di GitHub sudah dibuat. Selanjutnya kita lanjutkan ke step yang kedua. Kita akan mengkonfigurasi Git credentials secara lokal di VM. Pertama-tama kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita perlu men-setting kredensial Git kita dengan memasukkan username dan email sesuai yang sudah terdaftar di GitHub. Perintahnya seperti ini, git config min global username, lalu username kita, dan begitu juga dengan yang email. Oke. Git config min global username. Oke, selanjutnya setelah kita men-setting kredensialnya, kita lanjut ke step yang ketiga. Di step ketiga ini kita akan menginisialisasi directory untuk dijadikan sebagai Git repository. Nah, kita masuk ke folder labs, devnet src, Jenkins, sample app lah. Nanti di dalam folder sample app kita akan melakukan inisialisasi Git. Kita lakukan di terminal di labs, devnet src, Jenkins, sample app, enter, lalu kita ketikkan perintah git. Nah, sudah terinisialisasi di dalam folder sample app. Lalu kita lanjutkan ke step yang keempat, kita akan menyambungkan antara git lokal kita di folder sample app tadi dengan repositori GitHub yang sudah kita buat di web GitHub. Nah, untuk menyambungkannya kita gunakan perintah git remote add origin, lalu link yang ada di repositori GitHub kita. Untuk linknya kita bisa copy di laman tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu di terminal kita ketikkan perintah git add remote origin, lalu URL dari Git repository kita di GitHub. Kita enter. Oke, kita cek lagi perintahnya. Oh, sepertinya terbalik ya. Harusnya git remote add origin. Git remote add origin. Lalu link. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjutkan ke step yang kelima. Kita akan memindahkan status dari repository kita ke stage, lalu kita commit dan kita push sample app file kita ke GitHub repository. Yang pertama, untuk memasukkan semua file ke dalam stage area, kita gunakan perintah git add lalu bintang, enter, lalu kita cek dulu statusnya. Nah, sama seperti yang ada di modul ya, kita belum melakukan commit sama sekali.
Nah, selanjutnya kita akan commit terlebih dahulu menggunakan message committing to sample app file seperti ini. Kita buka terminal, lalu commit min committing sample app files. Bentar. Oke, sudah kita sudah memasukkan semua file di dalam folder ke dalam stage area. Setelah kita masukkannya ke stage area, kita akan melakukan push untuk mengupload atau memasukkan file-file yang ada di local repository kita ke repository GitHub yang sudah kita buat. Untuk perintahnya kita gunakan perintah git push origin master. Jadi kita akan mempush branch master ke GitHub repository. Oke, kita buka terminal, masukkan perintahnya, lalu kita enter. Kita masukkan username kita, lalu passwordnya. Oke, nah di sini kita perlu melakukan ini ya, membuat akses personal akses token terkait dengan update dari ketentuan keamanan dari GitHub. Nah, kita perlu membuatnya di sini. Kita ke halaman GitHub, lalu kita klik di sini. Kita menuju ke setting di akun kita, lalu kita pilih yang developer setting dan personal access token. Nah, di sini kita akan mengenerate new token untuk repository sample app kita. Kita pilih personal token untuk sample app. Nah, kita pilih duration-nya terserah berapa hari. Lalu silakan dicentang sesuai kebutuhan ya. Nah, setelah kita sudah centang hak asetnya sesuai kebutuhan, setelah itu kita klik generate token. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan tokennya. Lalu kita klik ini, klik icon copy. Lalu kita akan coba push lagi melalui terminal. Kita masukkan username. Nah, untuk bagian password ini kita masukkan token yang sudah kita dapatkan dari web GitHub tadi untuk menggantikan password. Setelah itu kita enter. Nah, maka repository local kita sudah terupload ke GitHub repository. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Oke, sekarang kita akan lanjutkan praktikum part yang ketiga. Nah, di part ketiga ini kita akan coba sedikit mengubah kode yang ada di sampel app kita. Lalu nanti perubahannya akan kita push ke Git repository di GitHub. Nah, untuk step yang pertama, kita buka dulu sampel app filenya. Nah, mungkin kita bisa gunakan VS Code atau yang lainnya untuk mengedit sampel app.py dan sampel app.sh. Oke, kita buka filenya labs.latex.c Jenkins sampel app. Nah, kita buka ini ya. Oke, dan ini.
Selanjutnya di step yang kedua kita akan mengedit portnya dari port 80 menjadi 50. Nah, setelah itu di sampel app.sh nya juga kita ganti portnya jadi 50. Nah, setelah itu nanti akan kita build dan kita pastikan bahwa tidak ada error di file yang barusan kita edit. Oke, kita mulai edit dari yang sampel app.py ya. Nah, ini kita rubah jadi 50. Save, lalu selanjutnya sampel app.sh. Ini kita rubah jadi 50. Oke, kita cek dulu di sini. Spose-nya juga 50. Kita save. Nah, setelah kita save perubahannya, kita jalankan sampel app.sh nya. Ini ke terminal, dash sampel app.sh, enter. Oke ya, berhasil dijalankan. Oh, bentar. Oh ya, ini sepertinya ada konflik di ini ya. Ini di kodenya. Coba kita cek lagi. Nah, setelah dicek memang sepertinya ada Docker image dengan nama sampel running juga yang belum terhapus dari praktikum sebelumnya ya. Mungkin untuk supaya tidak konflik, kita hapus dulu kontainer yang sudah ada ini. Pertama kita stop dulu ya ininya, untuk menghapus sampel running yang sudah ada. Kita stop dulu. Oke, setelah itu kita hapus. Kita cek statusnya dulu ya, apakah sudah berhenti atau belum. Oh ya, sudah exit. Lalu kita hapus menggunakan perintah docker rm, lalu nama docker image nya rm. Oke, lalu kita cek lagi. Oke, kosong ya. Nah, setelah itu kita coba jalankan lagi bash-nya. Oke, nah sekarang sudah normal tanpa error. Selanjutnya di step keempat, oh ya, sebelumnya kita verifikasi dulu ya, apakah benar sudah berjalan di port 50. Oke, pertama kita cek dulu apakah sudah berjalan docker image-nya. Oke ya, up. Lalu kita buka browser. Dengan IP 172.17.0.1.
Oke ya, sudah jalan di browser sudah ada responnya, berarti aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita push perubahannya ke GitHub. Sebelumnya seperti biasa kita add dulu ke stage area, lalu kita cek dulu apakah semua sudah masuk ke stage area. Setelah itu kita commit dan kita push. Oke, kita bersihkan dulu layarnya. Kita gunakan git add, lalu kita cek. Oke ya, perubahan-perubahannya sudah masuk ke stage area. Setelah itu kita commit dengan message change port from 8080 to 5050. Oke, kita commit dan enter. Oke, nah setelah itu kita akan push origin master. Setelah itu kita push, kita gunakan data push origin master, expansion name, terus tokennya. Oke, berhasil. Itu untuk step keempat ya, kita sudah melakukan push ke GitHub, ke repository GitHub kita. Nah, setelah itu kita ini ya, kita cek di GitHub apakah sudah terupdate kodenya. Kita cek di browser GitHub, kita cek repository kita. Nah, ini ya. Nah, ini ada commit terakhir yang kita lakukan, yaitu port 8080 to 50. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke part yang keempat. Di part keempat ini kita akan mendownload Jenkins menggunakan Docker image. Jadi Docker image yang sudah termasuk di dalamnya ada Jenkins versi terbarunya. Nah, setelah itu akan coba kita jalankan dan kita pastikan bahwa Jenkins-nya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, step yang pertama, kita akan mendownload Jenkins Docker image menggunakan perintah docker pull Jenkins seperti ini, Jenkins/Jenkins.2 lts. Oke, kita ke terminal. Ya, ke terminal dulu. Oke, nah setelah itu kita ketikkan perintahnya docker pull Jenkins/Jenkins.2 lts. Enter. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, proses downloadnya sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke step selanjutnya. Di step kedua kita akan coba mulai Jenkins Docker kontainernya. Nah, ini perintahnya cukup panjang ya. Jadi dia merunning Docker image-nya di port 8080.
Lalu min u ini digunakan untuk merunning Docker sebagai root. Lalu min p di sini maksudnya adalah untuk menyatakan atau menspesifikasikan port yang akan digunakan oleh Docker image-nya. Lalu min v itu adalah mount atau ini ya, secara gampangnya dia mengaitkan volume atau semacam folder-folder ya yang diperlukan untuk merunning Jenkins dan Docker-nya. Lalu untuk min v yang pertama dia akan menspesifikasikan di mana data Jenkins-nya akan disimpan. Lalu v yang kedua ini dia menyatakan di mana Docker, di mana ini ya Dockernya itu apa ya namanya, aplikasi Dockernya itu ada di mana supaya nanti Dockernya bisa berjalan di dalam Docker container. Nah, baru nanti dia akan merunning server. Lalu di v yang ketiga dia menspesifikasikan path atau tujuan dari home directory-nya. Oke, karena agak panjang ya kita fokus saja. Kita pastikan dulu kalau dia itu cuma satu garis. Ini oke, kita copy lalu kita masukkan ke terminal, kita enter. Nah, selanjutnya di step ketiga dijelaskan kalau kita perlu mengcopy password yang ada di sini. Nah, ini adalah password root kita ketika nanti kita akan menjalankan Jenkins code Docker image-nya. Kita copy dulu. Lalu di sini kita tunggu sampai tampilannya seperti ini ya. Jenkins boleh up and running. Nah, Jenkins-nya sudah running dan server Jenkins-nya sudah running ya. Ini statusnya is fully up running dan ini adalah password dari root kita ya. Nah, nanti setelah ini akan kita coba cek apakah password ini sudah tersimpan di sini. Nah, untuk mengeceknya kita perlu masuk ke terminal Docker image-nya. Untuk masuk ke terminal kita gunakan perintah docker exec min it lalu Jenkins server /bin/bash. Oke, di tab baru kita ketikkan perintahnya docker min it Jenkins server /bin/bash. Oke, kita cek dulu ya. Oh, salah ini ya, harusnya underscore.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke terminal Docker Image-nya. Lalu kita masuk ke sini. Kita masukkan perintahnya, enter. Nah, sudah tersimpan ya di dalam var jenkins home secrets initial admin password. Nah, mungkin untuk menyimpannya kita taruh dulu di text editor. Sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step yang keempat. Nah, ini adalah gambaran dari struktur, dari abstraksi struktur Docker Image kita. Jadi ini adalah sistem operasi asli komputer kita atau bisa disebut host. Nah, ini adalah device JVM-nya. Lalu di dalam device JVM kita sudah membuat Docker container yang bernama sample running. Nah, sample running ini dia menjalankan Jenkins server di dalamnya. Nah, Jenkins server ini dia di dalamnya lagi menjalankan Docker container. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi Jenkins di part yang kelima. Nah, sekarang kita lanjutkan ke part yang kelima. Di part kelima ini kita akan mulai sedikit mengkonfigurasi Jenkins-nya ya. Jadi di part 5 ini kita akan melakukan konfigurasi dasar dari Jenkins. Nanti konfigurasinya kita lakukan menggunakan browser dan kita akan menginstal plugin-plugin yang direkomendasikan. Lalu setelah itu kita akan menjalankan Jenkins servernya. Oke, kita langsung ke browser. Nanti di browser kita ketikkan seperti ini, localhost 8080. Oke. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan password yang sudah kita copy tadi ya. Ini. Nah, setelah itu kita akan install suggested plugin ya. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kita akan diarahkan untuk ke halaman pembuatan admin user. Nah, kalau di modul kita diminta untuk skip ya, atau melewati terlebih dahulu pembuatan admin user barunya. Begitu juga nanti setelah itu kita akan diarahkan untuk membuat instance configuration. Nah, untuk di step ini juga kita skip. Lalu nanti setelah itu kita akan langsung start menggunakan Jenkins-nya. Skip and continue. Oke, di modul kita diminta untuk langsung klik save and finish ya. Save and finish. Lalu kita klik start using Jenkins.
Nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin kita. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya akan kita lanjutkan di part yang ke-6. Sekarang kita akan lanjutkan ke part yang ke-6. Di part yang ke-6 ini kita akan mulai menggunakan Jenkins untuk merunning dan membuild aplikasi sampel app kita. Nah, Jenkins ini ada beberapa task atau job ya yang bisa kita gunakan di Jenkins ini. Nah, fitur-fiturnya yaitu yang pertama kita bisa meretrieve atau menarik atau mendownload kode yang ada di repository GitHub kita ke server. Lalu setelah itu kita bisa membuild aplikasi yang sudah di-download kodenya dari GitHub repository, dan setelah itu kita bisa mem-package aplikasinya dan merunningnya di server menggunakan Jenkins ini. Nah, kita akan coba melakukan running dan build aplikasi kita menggunakan Jenkins ini. Nah, kita akan lakukan dari step yang pertama. Step pertama ini kita akan membuat new job di dashboard Jenkins-nya ya. Nanti kita enter namanya yaitu build app job, dan nanti akan kita pilih jobnya sebagai freestyle project. Oke, kita langsung ke browser. Oke, kita diarahkan untuk ke new item, lalu enter item name. New item. Nah, item name-nya seperti ini, build app job. Oke, lalu kita pilih yang freestyle project. Oke. Kita tunggu. Nah, nanti setelah itu kita lanjut ke step yang kedua. Di step 2 ini nanti kita akan mulai mengkonfigurasi build app-nya, job dari build app-nya. Oke, kita cek. Oke, kita masuk ke tab general, lalu tambahkan deskripsi ya, seperti ini. Selanjutnya di source code management kita pilih git di radio buttonnya, lalu kita masukkan URL dari repository kita. Oke, source code management, kita pilih git. Nah, lalu kita masukkan repository ini ya, sampel app yang ada di GitHub ini. Nah, kita ini ya, copy yang ini. Lalu kita ke sini, kita paste. Nah, pastikan kalau linknya itu yang belakangnya ada ininya, ada git-nya seperti ini. Lalu kredensialnya kita pilih Oke, kita add ya. Kita add Jenkins, global kredensial, username, kita gunakan username kita ya. Lalu passwordnya menggunakan ini, personal use.
proses kita. Setelah selesai, kita tambahkan username dan password. Kita klik add. Nah, sudah tidak error ya, berarti kita sudah berhasil menambahkan kredensialnya. Branch-nya kita pilih master, lalu repository browser-nya auto saja ya. Oke, setelah itu kita cek. Oke, sudah kita tambahkan at the top of the, nah di bagian di jendela ini ya, bagian atas tab job, build tab. Oke, sudah. Oke, lalu kita klik add build step dan kita pilih yang execute shell. Lalu kita tambahkan ini ya. Nah, ini maksudnya bahwa jantungnya ini nanti dijalankan menggunakan ini ya, bash script. Kita masukkan komennya. Setelah itu klik save dan kita akan kembali ke build job dashboardnya. Nah, setelah itu kita akan setelah itu kita akan mulai membuild aplikasinya menggunakan command central.exe yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, seharusnya nanti tidak ada error atau apapun setelah dijalankan. Oke, kita coba. Kita pilih yang build now. Oke ya, ini prosesnya ada di sini. Kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Nah, proses build-nya sudah selesai dan ada tanda centang hijau, berarti tandanya sudah sukses ya dijalankan proses building aplikasinya. Lalu akan kita coba cek, kita back to project. Nah, kita cek build history ya. Nah, di sini ada ini tanda faktor 1 seperti ini. Nah, di build project ini ada seperti ini ya. Ada nomor 1, berarti kita baru pertama kali melakukan building 1 kali. Kita klik. Nah, ini statusnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih, kita cek di sini ya. Kita sudah cek di build history untuk mengecek build detailnya. Lalu kita akan coba cek di console outputnya untuk memastikan bahwa
outputnya seperti ini ya, successfully build, successfully take, dan finishnya statusnya sukses. Oke, kita cek console output. Oke, let's cek bagian bawah. Oke ya, sama ya, successfully build, successfully take, dan di paling bawah ada finish success. Berarti kita sudah bisa membuild ya aplikasi kita menggunakan Jenkins. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke step yang ke-6. Nah, di step ke-6 ini kita akan coba cek melalui browser apakah aplikasinya sudah benar-benar running ya. Kita akan coba jalankan dengan mengakses localhost 5050. Localhost 5050. Oke. Nah, sama ya. Outputnya itu harusnya you are calling me from 172.17.0.1. Oke, sama ya. Berarti aplikasinya sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang ke-7. Oke, sekarang kita lanjutkan ke part yang ke-7. Di part ke-7 ini kita akan membuat job test untuk sampel app yang sudah kita buat, kita build melalui job build app yang ada di part ke-6. Oke, pertama-tama kita perlu menghentikan dulu sampel running app dan menghapusnya. Untuk memberhentikannya, pertama kita cek dulu apakah sampel app runningnya masih menyala. Oke, di sini masih ada ini ya sampel running. Nah, untuk memberhentikannya bisa gunakan perintah docker sampel running. Kita tunggu sampai docker selesai menghentikan proses dari sampel running. Oke, lalu kita gunakan perintah docker rm sampel running. Oke, kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang tinggal ini ya, Jenkins servernya saja. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah docker image sample app running sudah benar-benar sudah benar-benar tidak itu ya. Kita gunakan docker ps minta, kita cek. Nah, benar ya, sudah ada Jenkins server saja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step yang selanjutnya. Kita ke browser, lalu kita buat job baru untuk tes app job. Lalu kita setting sebagai freestyle project. Oke, new item. Tes app job, freestyle project. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan kita konfigurasi sesuai dengan mode ya, dimana kita tambahkan deskripsi seperti ini. Lalu untuk source code manajemennya kita set on, dan untuk build triggernya kita set sebagai build after other project are built. Berarti nanti job test app job ini dijalankan setelah project lain selesai di build. Nah, untuk project to watch-nya build app job, jadi nanti triggernya adalah build app job-nya. Oke, kita coba kembali lagi ke browser. Oke, kita ke tambahkan deskripsinya, manajemennya kita setting none. Lalu untuk build
Untuk build triggernya kita set ini ya, build after project. Build trigger ini ya, trigger build after other project, lalu ini kita pilih yang build add job. Nah, setelah itu kita klik OK, kita save. Nah, seperti ini ya. Oh ya, nah di step ketiga di tab build nanti kita tambahkan build stepnya dan pilih execute shell. Nanti kita tambahkan script ini ke dalam execute shell ya. Berarti nanti test app job akan dijalankan dengan menjalankan bash script ini. Oke, kita ini ya. Jadi kita configure. Oke, lalu kita ke sini, ke build, edit step, lalu kita pilih execute shell, kita tambahkan scriptnya. Nah, di sini ada script ya. Jika nanti di URL alamat ini, di mana ini adalah alamat dari sampel app yang berjalan di dalam Docker image. Nah, kalau outputnya seperti ini, maka nanti dia akan outputnya itu berupa kode 0. Nah, apabila selain dari teks ini, maka nanti dia akan mengeluarkan kode output 1, yang berarti menandakan bahwa build app ini gagal di proses testing. Oke, setelah itu kita klik save dan kita kembali ke dashboard. Oke, nah setelah itu kita lanjut ke step 4. Nah, di step keempat ini kita lihat di ini ya, di dashboard nanti akan kita running build app job lagi, dan nanti akan kita setelah itu di step 5 kita akan memastikan kalau test app jobnya itu dieksekusi setelah proses build app jobnya selesai berjalan. Oke, kita ke dashboard. Nah, ini kita jalankan. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, masih berjalan prosesnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Lalu kita coba ke step kelima ya. Nah, di step kelima ini kita akan cek konsol outputnya di test app job. Oke, berarti kita ke dashboard, kita ke test app job, kita cek ininya, kita cek konsol outputnya. Nah, ini ya, berarti finish dan sukses. Nah, untuk memastikannya lagi, kita ini ya, kita cek di browser ke alamat ini. Kita cek ke browser. Oke ya, berarti aplikasi kita sudah berjalan dan berhasil melewati tahap testing karena exit code-nya 0 ya. Berarti ini menandakan bahwa aplikasi kita berhasil di testing tanpa error. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke part yang ke-8. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang ke-8. Part ke-8 ini kita akan mulai membangun pipeline menggunakan Jenkins. Nah, pipeline ini fungsinya adalah untuk mengotomatisasi
alur dari ini ya, bash script yang ada di Jenkins yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sebelumnya kan kita sudah membuat untuk script untuk membuat aplikasi, lalu juga di step ke-7 kita membuat script untuk melakukan testing pada aplikasi yang sudah dibuat di step ya, di part yang ke-6. Nah, di part ke-8 ini kita akan membangun pipeline, di mana nanti pipeline ini akan mengotomatisasi proses build dan proses testingnya, sehingga nanti kita hanya cukup menjalankan si script pipeline ini. Nanti otomatis dia akan menjalankan proses build dan proses testing. Nah, kita langsung ke step yang pertama. Kita ke halaman ini ya, halaman dashboard Jenkins lagi, kita tambahkan new item, lalu kita beri nama sampel pipeline, dan kita pilih jobnya itu sebagai pipeline. Oke, kita ke dashboard, new item, kita beri nama sampel pipeline, lalu kita pilih jobnya pipeline, kita klik OK. Selanjutnya dari pipeline itu kita tambahkan script ya. Nah, scriptnya seperti yang tertera di modul, ada ini seperti ini scriptnya. Nah, di sini ada penjelasannya di modul ya. Nah, script ini itu akan membuat single node yang dibangun sebagai distributed atau multi node. Nah, distributed atau multi node ini adalah konfigurasi untuk pipeline yang lebih besar dari satu ini ya, hanya building saja. Nah, karena ini mencakup dengan testing, maka dia menggunakan multi node. Lalu ini ada dua stage, yaitu ada tiga ya, preparation, build, dan restart. Nah, di stage preparation dia akan menjalankan ke ini ya, dia akan stop dulu sampel running, lalu akan menghapus sampel running. Nah, dia akan mengecek apakah sampel running itu masih ada atau tidak. Nah, kalau ada, maka dia akan menghapusnya terlebih dahulu. Lalu di stage build, dia akan akan menjalankan script build app, job build app ya. Lalu di stage result, dia akan menjalankan job test app job, seperti itu. Oke, kita copy dan kita tambahkan ke pipeline. Kita beri deskripsi. Oke, lalu di pipeline kita tambahkan scriptnya, kita atur ini ya, indentasinya. Indentasinya kita sesuaikan. Nah, setelah itu, setelah kita buat scriptnya, lalu kita save, dan nanti kita akan kembali ke dashboard sampel running. Save. Nah, setelah jadi, di step ketiga kita akan coba merunning sampel pipeline-nya. Kita klik tombol build now, dan nanti dia akan menampilkan ini ya, stage view. Jadi dia akan menampilkan tahapan-tahapan dari step-step yang sudah kita buat di script tadi. Oke, langsung kita jalankan saja. Ya, kita build now. Kita tunggu sampai proses build pipeline-nya selesai, dan nanti akan muncul proses di step-stepnya. Nah, nanti kalau apabila prosesnya berhasil, nanti di step-stepnya kita akan mendapatkan
semacam green box yang akan sebagai indikasi bahwa proses di stage tersebut sudah berhasil dijalankan. Nah ini ya, untuk preparation sudah berhasil. Sekarang kita tunggu yang di stage build. Oke, proses di stage build sudah selesai. Sekarang kita masuk ke stage result. Nah, sekarang sudah selesai tiga-tiganya. Kita sudah mendapatkan 3 green box yang menyatakan bahwa prosesnya sudah sukses. Nah, setelah itu di step keempat kita diminta untuk mengecek konsol outputnya ya, untuk memastikan bahwa prosesnya benar-benar berjalan dengan baik. Nah, untuk mengecek konsol outputnya seperti proses-proses yang lain, kita buka permalinnya. Oke, lalu kita klik menu konsol output. Nah, kita cek. Nah, di bagian akhir terdapat keterangan finish success, yang berarti bahwa proses build dari sampel pipeline ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, itu tadi praktikum modul 6.3.6, di mana di modul ini kita mencoba membangun CI/CD pipeline menggunakan Jenkins. Nah, di praktikum ini tadi kita sudah melakukan 8 part. Part pertama kita seperti biasa melaunch device JVM, lalu di part yang kedua kita coba mengcommit sampel app ke Git, lalu di part yang ketiga kita memodifikasi, di part kedua sebelumnya kita juga ini ya, membuat repository di GitHub, lalu kita mengcomitnya secara lokal terlebih dahulu. Nah, lalu di part yang ketiga kita melakukan sedikit modifikasi terhadap kode kita, kode sampel app kita, lalu kita lakukan push ke Git repository kita di GitHub. Nah, di part yang keempat kita mulai mendownload dan menjalankan Jenkins Docker image-nya, lalu di part kelima kita mengkonfigurasi Jenkins, lalu di part yang keenam kita mulai menggunakan Jenkins untuk merunning dan membuild sampel app yang kita tarik atau kita download dari secara otomatis ya dari GitHub repository yang sudah kita buat di part 2 dan part 3. Lalu di part ke-7 kita tambahkan job untuk testing dari aplikasi sampel app kita yang di mana job untuk testing ini di-trigger setelah proses build dari sampel app kita selesai dijalankan. Nah, di part yang ke-8 kita membuat pipeline untuk mengotomasi proses yang sudah kita buat di part ke-6 dan ke-7 tadi hanya dalam satu klik. Jadi ketika kita klik build di pipeline tersebut, nanti dia akan menjalankan job untuk build dan otomatis juga akan menjalankan job untuk testing dari aplikasi kita. Nah, sekian praktikum di modul 6.3.6 ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.